Mineral sebagai produk alam dikenal oleh manusia sejak fajar sejarah. Mineral tersebut hingga kini masih merupakan satu barang yang diolah menjadi macam-macam barang, menjadi macam-macam benda, sehingga fungsinya pun menjadi begitu penting dalam rumah tangga. Kaca adalah salah satu bentuk mineral. Kapur, gips, kemudian intan dan sebagainya. Itulah jenis-jenis mineral yang ada. Dalam perhitungan skala Mohs, kekerasan mineral terhitung dari 1 hingga 10. Mineral yang paling lunak adalah tal. Kita gunakan sebagai bedak bayi dan sebagainya. Dilanjutkan 10 kali tal adalah gips, kalsit, klorin, apatit, feldspar, kuarsa. Kuarsa adalah 7. Kaca memiliki kekerasan 7. 10 kali kaca adalah topaz yang kita gunakan sebagai intan-intanan yang digunakan sebagai batu cincin para wanita serupa intan diasah. Akan tetapi di sini kita melihat mineral dipakai oleh para wanita Majapahit semacam ini. Mani-mani ini terbuat dari bahannya adalah mineral dengan kekerasan lebih kurang 100 kali kaca atau kekerasan korundum. Kekerasan yang paling utama adalah kekerasan intan 1000 kali kaca. Akan tetapi 1/10 kali intan adalah mineral-mineral semacam ini. Mineral yang dipakai para wanita semacam ini itu dikenal pada begitu banyak pada zaman Majapahit. Tentu saja teknik pengasahan pada zaman Majapahit tidak semodern sekarang, sehingga tampak warnanya masih begitu alami. Pengasahan pada zaman Majapahit hanya terbatas kepada bentuk, bukan penghalusannya. Apabila mineral-mineral yang dipakai para wanita ini dihaluskan, tentu dia akan berkilau lebih indah dari sebuah mata cincin yang kita kenal sekarang. Namun demikian, oleh karena ini adalah peninggalan lama, mineral ini tidak kita asah sedemikian rupa. Yang kita kenakan pada wanita semacam ini, kalau mineral ini hanyalah apa adanya. Seandainya yang biru itu pun kita asah, tentu dia menjadi berkilau demikian rupa, menjadi batu cincin biru yang sangat berharga. Tetapi itu tentu saja tidak kita lakukan. Karena apa? Karena kita menginginkan penampilan wanita Majapahit seperti apa adanya. Di sini kita bisa melihat bahwa dari keseluruhan mineral yang banyak ini, semuanya memiliki motif yang berbeda-beda. Dan ini adalah perhiasan yang sangat berharga. Tentu di zaman Majapahit pun ini pun merupakan simbol status pemiliknya, pemakainya selain emas. Makin indah sebuah mineral, makin tinggi harkat dan martabat wanita tersebut di muka publik. Dan publik pun segera menyadari siapa pemakai dari mineral tersebut. Tentu tidak semua mineral atau semua kalung tersebut terbuat dari mineral. Ada yang terbuat dari terakota, seperti yang menggunakan wanita yang sudah sama itu tembikar. Nah, di sini kita bisa melihat yang berkalung tembikar tentu berbeda dengan yang berkalung mineral, karena masyarakat pun sudah dapat menilai bahannya, harganya, termasuk pada masa itu pun gengsinya turut diperhitungkan oleh publik yang berjumpa dengan pemakainya. Mineral-mineral ini sebagai kalung kita kenakan kepada arca wanita setengah badan dalam bentuk tampilan wanita pada zaman Majapahit. Hal yang perlu kita tonjolkan di sini, yang perlu kita
perhatikan di sini adalah model rambut dari wanita-wanita Majapahit tersebut. Ternyata pada zaman Majapahit, penataan rambut pun menjadi suatu persoalan tersendiri bagi kaum wanita. Arca yang ada di sini tentu saja bukan arca yang baru, bukan arca tua pada berasal dari zaman Majapahit, tetapi arca yang baru dibuat kira-kira 5 tahun yang lampau. Rujukannya adalah tampilan figurin pada zaman Majapahit, sehingga model rambut yang digunakan di sini adalah model rambut yang kita temukan pada banyak figurin Majapahit. Setelah figurin tadi dalam bentuk yang besar semacam ini, dapat kita lihat bahwa pada zaman Majapahit pun model rambut menjadi sesuatu yang mengundang gengsi tersendiri bagi para pemakainya. Kita lihat model rambut semacam itu adalah model rambut para bangsawan yang tersisir rapi dan dibentuk pada bagian atas keningnya. Dari sini kita dapat melihat wanita tersebut jelas wanita yang senantiasa mengutamakan penampilannya, dan wanita-wanita yang lain pun kita lihat memakai rambutnya digelung sedemikian rupa sehingga menambah kecantikan wanita-wanita tersebut. Bentuk umum sebetulnya dari model rambut wanita Majapahit adalah model rambut yang disanggung ke samping semacam itu. Samping semacam itu adalah model rambut yang paling umum, ditambah dengan aksesoris berupa subang, hiasan telinga. Hiasan telinga rata-rata hiasan telinga yang begitu besar dibandingkan dengan kupingnya, dengan telinganya. Dan disinilah kita bisa melihat kembali kepada tadi, status simbol wanita tersebut tertampilkan lewat model rambutnya maupun lewat anting-anting atau subang yang dia pakai. Sehingga di sini kita bisa melihat pada diri seorang wanita kita melihat adanya kebesaran, adanya martabat, adanya ketinggian derajat wanita tersebut di depan khalayak, mulai dari model rambutnya, hiasan rambut, hiasan telinganya, hingga kalung yang dia kenakan. Demikian sebenarnya pada zaman dahulu wanita bangsa Indonesia pada zaman Majapahit telah mampu menghias diri sehingga tampil sangat berderajat, sangat bermartabat di depan khalayak. Martabat wanita pada zaman dahulu di Nusantara tak kalah dengan martabat wanita di masa kini, yaitu senantiasa tertampil lewat sarana atau perhiasan dan segala sesuatu yang melekat pada tubuhnya. Itulah wanita pada